Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi bersama saya Dirga Dali. Mungkin kemarin-kemarin sudah lama saya tidak ini ya, sudah apa? Sudah tidak live ya, sudah lama ya. Saya akan doakan semua teman-teman bisa untuk ini ya, bisa untuk lebih sabar ya, sebentar ya. Uh, uh, Sebentar saya masuk dulu Facebook. Oke, santai 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 santai. Saya masuk dulu Facebook ya. Oke. Sebentar sambil kumpul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga dalam keadaan sehat. Oke. Kemarin ini sudah ada kabar yang tidak mengenakan ya. Sudah ada beberapa kabar yang kurang mengenakan gitu ya dari dunia ini. Dunia apa? Dunia peraplikasian ya. Ada kabar yang tidak mengenakan. Mungkin ini akan menjadi satu pelajaran ya. Jadi gini ya, terima kasih Bandung hadir, Rifan hadir, semuanya hadir ya. Salam juga Fitur. Cuman gini pemirsa, eh sebenarnya ini bukan langkah pesimis saya untuk melangkah di VTube ya, bukan, bukan. Tapi di sini saya akan sedikit menceritakan kepada semua teman-teman ya, akan sedikit menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya ya, bahwa kemarin-kemarin pernah diberitakan tentang akan adanya e-commerce dan bla 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 di VTube ya. Eh Sebenarnya itu kan hanya bagian dari rancangan plan ya, bagian dari rancangan plan. Jadi saya di sini akan menceritakan ya keadaan yang sebenarnya yang sedang dihadapi oleh permanajemenan ya. Jadi saya ini di sini akan menceritakan kepada seluruh teman-teman agar tidak ada lagi yang berita-berita hoax ya, tidak ada lagi berita-berita yang lebih seperti mendahulukan padahal itu tidak ini ya, sumbernya tidak benar, tidak akurat ya. Saya akan menceritakan kepada semua teman-teman tentang keadaan manajemen VTube sekarang ini. Pertama, setelah kemarin kita mendengar sama-sama podcastnya dari Bapak Tongam L. Tobing ya, selaku Ketua Satgas Waspada Investigasi di Indonesia ini, beliau juga sekarang sedang menuntun PT Future Biotech ya, atau VTube ya, sedang menuntun supaya ke arah lebih membimbing ya, bagaimana binaannya untuk menuju ke arah hal-hal yang legal, hal-hal yang benar ya. Saya akan ceritakan sekali lagi kepada semua teman-teman dengan sebenarnya keadaan kondisi VTube ya. Jadi saya tidak mengada-ngada dan saya sekarang memang sudah bisa mendapatkan informasi langsung ya, karena ya alhamdulillah juga saya dekat juga dengan pemerintahan ya. Maka dari itu kalau jika kemarin saya andai kata diangkat jadi manajemennya VTube ya mungkin bisa saya bantu urus, tapi karena saya tidak diangkat ya sudah, saya lebih memfokuskan diri saya kepada aplikasi batu vulkanik ya. Jadi saya akan ceritakan begini, VTube ini akan mengurus ya. Cuman di sini ada permintaan request ya dari pemerintah ya. Requestnya apa? Kalau menurutku sih ini karena aku tidak tahu backgroundnya sosok CEO kita ya. Aku tidak tahu backgroundnya, tapi aku hanya pernah melihat chatnya dengan Pak Luis sendiri ya, Pak Luis S. Ridwan. Aku di sini melihat bahwa VTube ini telah dibina ya oleh SWI ya. Tentunya itu ada request-request juga dari pemerintah ya.
Requestnya itu apa? Yang pertama, perusahaan PT Future Viewtech harus membeli semua VP member, ya. PT Future Viewtech harus membeli VP semua member VTube. Artinya ini akan merubah program dari semuanya. Yang tadinya member ke member, ini akan lebih ke arah perbaikan sistem program, ya. Kemudian yang kedua, requestnya itu harus ada perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar mengiklan di VTube, ya. Akan tetapi tidak menjadikan VP sebagai alat tukarnya atau persyaratan bargainingnya. Itu permintaan dari pemerintah, ya. Itu permintaan dari pemerintah. Oke, tentunya ini akan bisa dikatakan akan bisa merubah sistem, ya. Akan bisa merubah sistem. Ini saya hanya berbicara tentang update, ya, tentang update yang diminta oleh pemerintah kepada VTube ini sendiri. Jadi untuk keluarnya surat normalisasi, ya, untuk keluarnya surat normalisasi ini harus memenuhi request binaan dari OJK ini, ya. Yaitu harus PT Future Viewtech harus membeli semua VP member. Jadi member ini nggak boleh nih jual beli lagi antar member, gitu, ya. Ini nggak boleh, ya. Jadi harus kepada perusahaan. Itulah yang diminta oleh Satgas Waspada Investigasi, oke. Dan yang kedua itu perusahaan harus datang mengiklan, ya. Perusahaan segala jenis perusahaan itu harus mengiklan di VTube sendiri, oke. Nah, jelas ini kalau bisa dilakukan oleh PT Future Viewtech maka akan keluar surat normalisasi, ya. Ya, ini untuk syarat menjadi keluar surat normalisasinya itu harus seperti itu. Saya ceritakan langsung kepada semua teman-teman, ya. Dan setelah itu nanti mungkin VTube juga akan mengurus pembukaan blokir, ya, kepada Kominfo yang mungkin saat ini situs websitenya masih diblokir, betul. Tapi kalau pakai VPN masih bisa, gitu, ya. Nah itu Pak harus diurus juga itu. Oke, itu kecil lah gitu kan, ya, karena waktu itu kan Kominfo juga diminta oleh OJK untuk menutup websitenya. Oke. Lalu yang ketiga ini nanti akan berurusan dengan perpajakan, ya, akan berurusan dengan perpajakan, di mana kata Bapak Tongam ini sendiri pun jika PT Future Viewtech ini beserta seluruh kegiatannya, beserta seluruh anggotanya harus menguntungkan kepada negara, ya. Harus ada kontribusi kepada negara dengan cara membayar pajak yang taat, ya. Itu menurut saya memang harus satu kewajiban, ya. Yang mana mungkin saya nggak tahu nih gimana backgroundnya dari CEO VTube ini sendiri, gitu, ya. Tapi di sini bukan saya ragu, tapi di sini saya sedang menceritakan proses yang sebenarnya. Bagaimana akan surat GR80 ini akan keluar jika dasarnya saja ini belum selesai. Jadi, kepada semua teman-teman, semua leader, ya, saya harapkan begini. Jangan dulu bercerita tentang GR80, ya. Disebabkan ini kondisinya harus selesai dulu, ya. Ini kondisi harus selesai dulu. Jika tidak selesai, ya, maka akan mustahil dikeluarkan SK GR80. Ini kondisinya yang sebenarnya, ya. Yang saya baca, yang saya dengar langsung, ya. Jadi kepada semua teman-teman, selain kita memang harus optimis, ada berdoa, namun di satu sisi, ya, di satu sisi kita pun di sini harus mengikuti arahan dari pemerintah ini sendiri, ya. Kita harus mengikuti arahan dari pemerintah. Kita berdoa mudah-mudahan VTube ini ya memang dilancarkan segala sesuatunya, ya. Tapi tetap kita harus ikuti apa yang sudah diminta oleh pemerintah, gitu, ya.
Oke, pemerintah mintanya seperti apa, kita harus ikutin ya. Bahwa kalau kemarin pun sudah keluar berita di CNN lah ya, sudah keluar juga ya. Makanya kalau dari pemberitaan CNN itu yang saya baca, yang saya lihat itu lebih menyamakan CNN-nya yang news ya, yang di TV ya. Itu lebih memberitakan tentang TikTok Cash dan disamakan dengan TikTok Cash ya. Ya, saya nggak tahu dasarnya kenapa bisa langsung disamakan gitu ya. Mungkin ya ini adalah salah paham atau siapa yang menyampaikannya kita tidak pernah tahu ya. Bahwa sebenarnya TikTok Cash dengan VTube ini berbeda ya, berbeda sekali. Kalau TikTok Cash mungkin ya arahnya lebih kepada sistem LBS ya, uh, belanja virtual mungkin seperti itu. Kalau di VTube ini kan memang arahannya kepada advertising ya, jadi beda gitu ya. Namun itu pas kemarin sangat disamakan ya. Saya di sini akan selalu mengikuti arahan pemerintah. Saya tidak akan bandel ya. Saya akan mengikuti arahan pemerintah. Jadi saya akan lebih cool down dulu ya. Saya akan lebih cool down dulu, saya akan melihat dulu. Yang pasti kita tunggu kabar ya bahwa nanti di bulan akhir Februari atau awal Maret ini pasti akan ada berita. Itu saja sih. Pasti akan ada berita. Bukan hoax, bukan apa-apa ya. Ini pasti akan ada berita, lanjut atau tidaknya dari aplikasi ini. Ya, lanjut atau tidaknya dari aplikasi ini. Kenapa saya kok bisa langsung tahu seperti ini? Karena saya ada komunikasi langsung ya, ada komunikasi langsung. Jadi saya katakan kepada semua teman-teman tetap semangat saja, tetap berdoa ya, tetap berdoa kepada teman-teman VTubers ya, supaya supaya kita ini dilancarkan saja. Apabila memang VTube atau PT Future Viewtech ini bisa merubah sistemnya, membayar member ya. Jadi kita store VIP ini ke perusahaan. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi ya di satu sisi ini menurutku adalah PR yang sangat berat bagi manajemen ya. Ini adalah satu PR yang berat gitu menurut saya gitu ya. Ya kita cukup berdoa saja gitu kan ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita ini harus tetap mengikuti arahan pemerintah gitu ya. Mungkin kalau pemberitaan di CNN yang sudah menyebar itu dilarang untuk mengikuti atau dilarang untuk bisa bergabung gitu kan, itu untuk member baru. Tapi kalau misalkan member-member yang sekarang ini, ya saya rasa kalau memang mau tetap jalankan ya silakan. Tapi saya tidak merekomendasikan karena kenapa, saya ingin mengikuti arahan pemerintah dulu. Walau bagaimanapun saya ingin menjadi warga Indonesia yang baik. Artinya saya tidak ingin melanggar ya. Kalaupun memang sudah lancar itu pasti akan saya jalankan gitu ya. Kalau memang, dan sekarang pun memang masih menjalankan, namun saya melakukan ini ya, melakukan ketaatan untuk menjalankan saya ini sebagai warga Indonesia yang baik dan benar. Harus tidak merekrut member ya, saya tidak. Dan mungkin saya akan memberikan beberapa testimoni, mengabarkan kepada semua teman-teman testimoni tentang VTube, bahwa VTube tidak merugikan. Ya saya sudah sangat mengumumkan itu ya kepada semua grup mungkin ya. Jadi kalau saya sekarang, karena kemarin ditolak oleh manajer, atau bukan manajer, karena ditolak oleh manajemen VTube ini ya, dan saya malah, siapa itu si Dirga katanya ya. Mungkin ya menurutku itu nggak masalah gitu kan ya. Tapi di sini saya lebih akan memfokuskan diri saya gitu ya. Karena prinsip saya itu kalau dalam berbisnis begini ya teman-teman. Pertama, kita ini bisa dikatakan dalam prinsip bisnis ini ada dua, untung atau rugi. Ketika kita untung, ya alhamdulillah. Ketika kita rugi ya jangan kaget, namanya juga bisnis gitu ya. Itu aja sih. Terus yang berikutnya, kalau prinsip saya, kalau berbisnis itu kita harus benar-benar pertama itu, kalau memang kita baru membangun itu harus fokus pertama memang. Terus yang kedua, kita ini harus lebih mengarah kepada bagaimana ini bisnis yang kita jalankan ini berjalan, running ya. Dan lalu yang ketiga ini barulah setelah running ini kan sudah settle, sudah berjalan dengan sendirinya ya.
lalu saya akan berekspansi. Kenapa saya akan berekspansi? Dikarenakan bisnis yang ini sudah selesai. Ya, jadi sorry to say kalau kata fokus bagi saya tidak dalam sama dengan doktrinisasi untuk kepentingan exposure pribadi. Tidak. Tidak. Fokus dalam prinsip saya ini mengerjakan misi seperti biasa gitu kan ya. Ya nggak terlalu harus gimana banget gitu ya. Nggak. Kalau kemarin saya membela karena kenapa? Alasannya semua yang bilang VTube itu istilahnya Ponzi pun sampai sekarang saya tidak menerima. Karena kenapa? Ya beda, bukan seperti itu. Saya katakan semoga ada pemerintah yang mendengarkan. Semoga ada pemerintah yang mendengarkan ya. Bahwa VTube itu sebenarnya bukan Ponzi ya. Bukan, sama sekali bukan. Dan VTube ini tuh bisa dikatakan dia single ya. Cuman bahasanya memang seperti MLM ya. Kalau VTube Ponzi itu artinya harus ada bayaran di depan. Kan kalau ini enggak. Kalau mau fast track atau enggak itu adalah opsional gitu ya. Jadi saya rasa sih tidak gitu. Nah, kenapa saya kemarin selalu membela? Karena untuk mempromosikan satu aplikasi atau menaikkan diri atau cari popularitas itu tidak usah harus menjatuhkan aplikasi lain. Ya, saya katakan aplikasi-aplikasi lain pun bagus. Semua saya review bagus ya. Karena kenapa? Ya, aku ini perspektifnya ya member, perspektifnya gitu kan ya. Nah, kalau kemarin itu memang kalau saya diangkat jadi manajemen oleh VTube ya mungkin berbeda hal. Saya akan bantu urus. Pasti dengan apa bantu urusnya? Oh, maaf, Dirga sudah ada. Ya, sudah. Gitu kan ya. Kalau misalkan saya kan membantu urus dengan hal-hal yang lebih menyarankan kepada manajemen ini jangan terlalu berpikir terlalu jauh dulu nih, jangan dulu. Selesaikan dulu PR yang belum selesai. Kalau misalkan PR ini belum selesai, kerjakan dulu sampai benar-benar optimal. Tapi kalau misalkan ini tidak selesai, bagaimana akan menjadi e-commerce? Ya, kita terkadang harus menerima kenyataan dan memang harus preparation, ya. Kita ini sedang sebenarnya keadaan VTube sekarang ini sedang 50-50. Kenapa? Saya katakan, walaupun kemarin manajemen coba menutupi ini tuh sebenarnya 99% beres, enggak. VTube harus merubah sistemnya. VTube harus membeli VIP semua member dan member sekarang harus menyetorkan VIP kepada aplikasinya, kepada perusahaan VTube ya. Jangan sampai dijual lagi ke member. Itu yang akan diinginkan oleh Satgas Waspada Investigasi. Itu yang diinginkan, itu yang di-request dan harus ada perusahaan yang mengiklan. Ya. Dan tidak boleh menjadikan VIP sebagai alat tukar karena di negara Indonesia ini tidak boleh ada dua mata uang. Jadi saya tetap jalan VTube, tapi saya nggak segokil kayak awal-awal ya, karena mungkin pas awal-awal saya berpikir ya ini mungkin kebalikannya dari YouTube. Karena kenapa? Kalau YouTube mungkin yang bikin kontennya yang dibayar gitu kan dengan menampilkan sistem CPM di situ ya. Ya, kalau kita lihat di sini sistem CPM itu kan cost per mile ya. Cost per mile itu kan bisa dikatakan itu sebenarnya tanpa iklan pun sudah ada pendapatan gitu ya. Cuman ya karena memang ini tuh harus ada produk ya, harus ada produk yang dijual ya. Kalau produk tuh sebenarnya kalau di VTube ini yang dijual ini adalah sebuah program. Program yaitu ya gitulah nonton iklan gitu. Mungkin sebagian orang yang mungkin realita banget itu akan tidak menerima gitu. Tapi menurutku aku menerima karena kenapa ya? Sudah terbiasa karena di dalam website sendiri pun banyak website ya. Dari tahun 2015 itu sudah banyak banget yang sistemnya voucher, yang sistemnya itu kita nonton iklan dibayar pakai Satoshi. Itu banyak banget sebenarnya. Cuman ya ini dikarenakan di Indonesia dan booming gitu ya. Nah, inilah makanya kalau menurut saya sih begini ya, lebih baik diselesaikan dulu ya, diselesaikan dulu segala sesuatu perizinannya ya, diselesaikan dulu. Jangan sampai
kita ini yang bermain VTube ya, jangan sampai berlebihan dulu dalam mengabarkan bahwa saya ini akan lebih transparansi, saya ini akan lebih menceritakan kepada semua teman-teman karena walau bagaimanapun hubungan silaturahmi kita memang dimulai dari VTube pertama ya. Dan mungkin ada ikatan emosional yang lebih mendalam ya. Saya tidak ingin membuat teman-teman menjadi putus asa, tidak. Tapi di sini, di satu sisi saya ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar yang mengikuti ketaatan pemerintah. Betul, ya. Itu wajib silakan teman-teman juga untuk menyadarinya ke arah situ ya. Saya juga di sini banyak bermain aplikasi dan alhamdulillah juga saya memang sudah memegang saham di Batu Vulkanik ya, saham minority dan majority. Tapi saya tetap merasa VTubers karena kenapa? Hampir semuanya juga memang itu pemain-pemain dari VTube ya, yang mungkin mereka juga sudah bisa melawan kata fokus sama dengan doktrinisasi. Itu tidak boleh sebenarnya ya, nggak boleh. Memang kalau fokus itu lebih ke arah doktrinisasi sama dengan untuk kepentingan exposure pribadi. Nah itu yang harus kita jauhkan gitu ya, bahwa kalau kita seorang mental bisnis kita harus apa aja, yuk kita apa aja, yang penting itu yang benar-benar istilahnya menyelamatkan kita juga ya, bukan untuk membahayakan ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru fast track, baru bintang 6 ya, saya rasa ya sebelum dari pemerintah ada kata tutup ya jalankan aja. Tapi jangan merekrut member baru. Kan saya dari kemarin juga bilang jangan merekrut member baru karena kita mengikuti arahan dari pemerintah. Saya ingin aplikasi ini keluar surat normalisasi, kemudian mengurus surat SK GR80 sehingga bermutasi daripada tadinya perusahaan advertising menjadi perusahaan e-commerce. Ini sebenarnya SK GR80 ini baru dicanangkan kepada perusahaan PT Future Biotech ini ya. Sebelumnya memang belum pernah dibuat katanya. Karena kenapa? Izin GR80 ini adalah sebuah SK baru ya, SK baru. Ya mungkin pemerintah juga menyesuaikan akan kategori kepada ini ya perusahaannya gitu ya. Mungkin perusahaan PT Future Biotech ini lebih pantas mendapatkan SK GR80 gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan teman-teman masih berbicara tentang e-commerce GR80 itu masih lama. Dikarenakan nanti urusan dengan OJK ini akan memakan waktu lumayan. Paling cepat itu 2 bulan ya, paling cepat. Itu pun kalau misalkan PT Future Biotech atau VTube ini bisa merubah sistemnya ya. Yang kedua harus menyelesaikan permasalahannya dengan Kominfo. Ya, yang ketiga harus menyelesaikan urusannya pajak. Ya, bahwa memang VTube ini harus memberikan kontribusi lebih kepada negara ini. Bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada negara. Jadi all in. Artinya kan kalau kepada masyarakat lebih mikro kepada member-member yang bermain. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang kepada negara, ya artinya yang tidak main pun akan merasakan imbas baiknya. Ya. Jadi ngurus ini itu bisa dikatakan mungkin bisa paling cepat tuh 7 bulan. Ya. Paling cepat itu 7 bulan, ya. Jadi kalau memang kata pemerintah itu belum saatnya ditutup ya, menurutku ya jangan ini ya, jangan nyerah gitu. Tetap aja bermain seperti biasanya, namun dikurangilah untuk volume menarik member gitu. Kenapa? Ya kita harus ngikutin kalau kita memang warga negara Indonesia yang baik dan benar. Oke? Nah, sebenarnya yang diminta oleh pemerintah tuh begitu ya, Bang Muhammad Farhan ya. VTube, PT Future Biotech harus membeli member, harus membeli VTube, harus membeli VP semua member ya. Jadi jangan salah ya. Oke, gitu aja paling penjelasan yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-teman ya, bahwa jangan dulu kita ribut-ribut masalah e-commerce karena ini
saya rasa paling cepat itu 7 bulan lagi. Ini prediksi saya karena saya memang terbiasa mengurus perPT-an ya. Jadi saya sudah bisa prediksikan itu. Dan ini pun 7 bulan jika PT Future Viewtech atau Vitub ini bisa merubah sistemnya. Sistem apa itu? PT Future Viewtech atau Vitub membeli VP semua member dan bisa mendatangkan perusahaan-perusahaan yang ingin mengiklan tanpa harus membuat VP menjadi alat tukarnya. Itu saja ya. Jadi kita tetap optimis, kita berdoa ya, kita berdoa, tapi di satu sisi ingat ini adalah bisnis dan mental bisnis kalian harus dipakai. Tapi bukan mental bisnis kalian dipakai sehingga kalian jadi melanggar, bukan ya, bukan. Kita ini memang posisinya sedang dirundung sekali gitu ya, dirundung satu masalah gitu ya. Dan menurut versi OJK ini kan kita masih ilegal ya, kita karena kita tinggal di Indonesia. Ingat nggak dulu Facebook ini hampir mau nggak boleh loh di Indonesia, hampir jadi karena pemberitaan itu aplikasi VPN jadi laku tuh ya. Ingat nggak dulu Google pernah mau diusir dari Indonesia karena urusan pajak, tapi sudah selesai, artinya sudah bisa tetap berdiri di Jakarta untuk sebagai perwakilan di Indonesia. Itulah semua pasti akan ada rintangannya ya. Kalau kita ngelihat seperti ini ya, kita ini harus bisa preparation atau persiapan apa yang dilakukan ya. Persiapan apa yang dilakukan ini harus kita nih, kalau dalam bisnis tuh harus ada kompensasinya nih. Apa nih kompensasi kita nih, akan ke arah mana lagi nih gitu ya. Nah inilah yang akan teman-teman hadapi semuanya ya. Kita harus berpikir positif dan optimis, akan tetapi kita pun harus memikirkan arah pahitnya juga ya. Kita tetap jalankan juga, tapi kurangilah volume untuk merekrut member. Cukuplah dengan volume yang mungkin katanya sudah 15 juta ya. Ya saya rasa sih memang sudah 15 juta karena saya hitung. Kalau misalkan mungkin saya kemarin ditarik jadi manajemen, mungkin bukan saya ngarep ya, itu mungkin bisa jadi 20 juta. Karena kenapa? Tentunya akan saya cepat lebih membantu mengurus tentang hal perPT-an ini yang mungkin sekarang mempunyai kendala yang luar biasa di Indonesia ini gitu ya. Sampai kemarin pun masuk CNN lah gitu kan ya, CNN News ya, bukan CNN bagian berita di ini ya, bukan bagian berita di website, bukan, tapi memang langsung news. Dan kemarin juga kan saya pernah berkata ya, kalau misalkan sudah masuk ada pers conference atau pemberitaan di TV minimum CNN, saya ngomong CNN tepat sekali ya, saya ngomong di situ CNN ya. Saya ngomong di situ CNN dan di situ saya langsung katakan, saya akan berhenti, ya saya akan berhenti. Artinya di situ saya di sini akan mengikuti kata hati saya, ya bahwa saya di sini akan berhenti untuk mempromosikan VTube dulu sebelum VTube ini memang sudah normal keadaannya, ya sebelum VTube ini normal keadaannya. Jadi saya ini sebenarnya yang ibaratnya mungkin teman-teman juga bisa bergabung VTube gara-gara saya gitu kan ya. Tapi bukan berarti saya lepas tanggung jawab, tidak. Saya tetap akan terus membantu jawaban pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan nanti ditanyakan gitu kan ya. Silahkan gitu kan ya. Kalau bisa sih teman-teman ini lebih kepada arah yang tenang aja sih, tenang aja. Bahwa segala sesuatunya ini pasti akan bisa terlewati gitu ya. Nah, tetap saya akan semangat gitu ya, tetap akan semangat, tapi saya di sini harus prepare. Saya harus prepare dan kebetulan juga saya memang sudah menanamkan beberapa saham saya juga di batu vulkanik ya. Aplikasi juga yang itu mungkin ada produknya ya, yaitu ke arah media sosial, nggak aneh-aneh gitu kan ya. Itu lebih kepada kayak TikTok gitu kan ya, dan segala sesuatunya dibayarkan oleh perusahaan gitu ya. Teman-teman mau top up itu ke perusahaan, teman-teman mau WD itu lewat by aplikasi, semuanya lewat perusahaan ya, jadi nggak ada ke member, ke antar member gitu ya. Dan ini akan setidaknya merehatkan pemikiran saya yang mungkin kemarin sudah habis-habisan di ini ya, dihujat gitu ya oleh semua
haters gitu ya, entah itu dari anak map atau anak anime. Tapi kalau anak anime itu sama saya sudah damai. Anak anime itu sudah saya sudah masuk beberapa grup dan mereka pun berkata, "Bang, maaf ya, Bang." "Oh, iya." Saya bilang, "Nggak masalah, santai aja. Saya akan maafkan mereka," gitu kan ya. Apalagi nih yang mungkin yang mereka lebih ekstrim gitu ya, yang mereka lebih kepada sok-sokan lebih apa ya? Seperti apa ya? Seperti mereka ini lebih benar gitu dari segalanya. Ya enggak juga sih. Sebab kalau kita pikir apa urusannya sama mereka gitu kan, nggak ada urusan gitu sebenarnya sama mereka ya. Jadi mengikuti saya akan mengikuti arahan pemerintah ya sampai nanti dikabarkan dikeluarkannya surat normalisasi. Maka saya selaku public figure ya, selaku motivator juga, selaku VTubers juga akan sekarang lebih mengurangi promosi-promosi tentang VTube ya, yang mungkin semuanya juga sudah tahu VTube itu menguntungkan ya, menguntungkan masyarakat, menguntungkan segala-galanya ya. Jadi saya ini akan lebih mengikuti arahan pemerintah. Saya tidak mau sampai tidak menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar ya, dikarenakan ini pasti berhubungan sekali dengan pekerjaan tunggal saya yaitu penyanyi ya. Makanya saya ini di sini lebih mengikuti pemerintah ya, dimana saya ini memang sudah hampir 20 tahun lebih ya saya bernyanyi ya, dan mungkin alhamdulillah prestasi juga sudah saya banyak torehkan ya, mulai dari rekor muri, mulai dari saya ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari beberapa provider ya, dan mendapatkan rating yang tinggi di beberapa televisi gitu ya. Jadi saya menghimbau nih kepada semua teman-teman, ikuti dulu arahan pemerintah sampai keluar surat normalisasi barulah. Oke. Nah, untuk refreshing otak ya, refreshing pemikiran silakan. Teman-teman lebih lebih kepada fokus yang menyendiri dulu ya. Bang Dirga sebenarnya sedang menjatuhkan VTube dan mengarahkan VTube ke batu vulkanik. Sistem VTube sangat baik. Saya doain batu vulkanik bangkrut. Kok bisa berpikiran seperti itu? Ada nggak? Nanti kamu rewind. Kamu nanti tayangin ulang ya. Kalau menjatuhkan VTube, untuk apa saya masih ngejalanin misi? Coba. Kok bisa keluar asumsi seperti itu? Silakan. Sekarang saatnya kita untuk interaksi. Kok bisa keluar perkataan statement seperti itu? Coba. Saya pengen dengar. Silakan, saya tunggu ketikannya. Kalau Anda tidak berani ngetik lagi, artinya itu Anda menggiring opini supaya semua VTubers ini benci ke saya. Ya. Itu artinya Anda sedang menggiring opini. Hati-hati komentarnya. Nah, gitu. Hati-hati. Bila Anda ingin mendoakan saya bangkrut, saham saya di Batu Vulkanik, apakah Anda tidak merasakan? Saya tanya dulu, si Ricky BRB ini, pertama, dia ini VTubers atau bukan? Yang kedua, dia ini bermain aplikasi apa? Yang ketiga, dia ini mau ngapain ke saya? Ada niatan apa? Apakah saya mempunyai dosa sama dia? Ya, coba silakan Ricky BRB ini, jangan komentarnya aja. Silakan coba, saya pengen tahu. Dijawab komentar saya. Ya, sorry, dijawab omongan saya dengan komentar, silakan. Maksudnya lebih ke arah mana gitu. Statementnya seperti itu. Kalau saya sih di sini, di mana-mana juga, saya ini ingin mengikuti arahan pemerintah. Ya, ingin mengikuti. Saya tidak bisa melawan pemerintah. Ya, karena kenapa? Ketentuan-ketentuan itu yang memang mungkin yang akan memperbaiki sistem juga. Karena OJK ini memberikan binaan, ya, memberikan kesempatan juga, ya. Saya tetap jalankan misi, tetap santai. Tapi saya di sini tidak merekrut member karena kenapa? Ya, saya mengikuti arahan pemerintah. Coba bisa jawab nggak kamu?
Ya, tetap kalau memang tetap ingin menjalankan nggak masalah kan. Saya juga masih menjalankan. Nggak, saya pengen tanya aja si Ricky BRB ini kenapa bisa punya statement seperti itu. Nah, coba, cobalah. Bisa nggak kamu ngejawab dari mana asal pemikiran kamu seperti itu, gitu? Dari mana? Ketika saya membela VTube itu akan lebih mempunyai risiko loh. Iya, radiusnya saya ini besar ketika membela VTube. Besar radiusnya. Merasakan kan 1 minggu 1 juta member? Merasakan, iya merasakan. Bang Dirga secara tidak melemahkan semangat para VTube. Enggak melemahkan. Saya katakan tetap optimis. Ya, mendingan gini aja. Kamu rumah di mana? Ya, ketemuan sama saya. Ayo, kalau kamu salah, kerahmu saya tarik. Saya jedotin ke tembok. Gitu, ya. Kenapa? Artinya kamu ini lebih menggiring opini supaya para VTubers ini benci kepada saya. Itu tidak baik itu tentunya. Jangan sampai seperti itu, ya. Artinya kamu tidak mengikuti live ini dari awal sampai akhir. Nanti silakan kamu rewind. Apa yang saya katakan. Di sini saya lebih ingin transparansi, menceritakan bagaimana kondisi VTube yang sesungguhnya. Faham? Nah, sekarang kalau misalkan kamu tahu sistem VTube dan kamu tahu keadaannya, ya, bukan sistem, kamu tahu keadaan VTube, silahkan ceritakan sama saya apa yang kamu tahu. Jika saya menceritakan memang apa adanya, ya, nanti liatin aja akan ada kabar di akhir Februari ini atau awal Maret atau pertengahan Maret akan ada kabar. Itulah. Makanya di sini saya ingin tanyakan kepada kamu, sejauh mana pengetahuan kamu tentang manajemen keadaannya? Tentang keadaan manajemen sejauh mana? Coba silakan. Bisa. Nah, itulah ya. Itulah artinya bahwa kamu ini memang menggiring opini. Kamu tidak bisa menjawab, kamu hanya mengulangi komentar kamu yang tadi, gitu ya. Dan itu merupakan hal yang tidak relevan, gitu ya. Ya kalau memang semangat ya semangat aja. Cuman kalau saya sih di sini lebih ingin mengikuti arahan pemerintah, ya. Masa saya mau melawan pemerintah ya nggak mungkin, gitu kan ya. Ya kita ikutin aja dulu, ya. Toh saya juga masih menjalankan misi, masih santai-santai aja, tuh. Masih menjalankan misi saya, santai-santai aja, ya. Jadi kalau saya akan lebih mempunyai resiko, saya akan lebih memiliki resiko, ya, gitu. Di sini saya akan lebih mempunyai resiko yang sangat besar sekali apabila saya melawan pemerintah, ya. Karena kenapa? Ya saya ini public figure, ya. Saya akan lebih mungkin aspirasinya akan lebih didengar, gitu kan ya. Tapi di satu sisi juga di sini saya tidak lepas tanggung jawab. Karena kemarin-kemarin pun saya selalu bilang sama semua member-member saya, bermainlah secara gratisan. Silakan. Bagi Anda mungkin yang fast track, ya itu silakan aja. Karena kan memang belum dikatakan boleh ditutup, kan belum ada. Jalanin aja. What's your problem? Ada masalah kamu sama saya? Silakan. Nah, sekarang sudah jelas ya bahwa kondisi keadaan VTube seperti ini, ya. Jadi buat teman-teman pun ya jangan sampai melawan dulu, karena kan ini kan sedang dalam binaan, ya, sedang dalam binaan, ya. Terseret deh katanya, uing mah ngajual laut sabelah keur meuli itu buset jauh jangan atuh. Ya, intinya di sini saya akan sudah menceritakan tentang kondisi VTube yang sebenarnya. Jadi tidak ada lagi yang ditutupin, tidak melebihi langsung bicara tentang e-commerce, tidak. Urusin dulu yang ini. Saya lebih realita orangnya. Urusin dulu yang ini, ya. Urusin dulu perizinan ini,
urusin dulu tentang normalisasi ini, gimana caranya supaya keluar ya. Itu aja. Kalau saya jalankan, jalankan. Tapi kalau misalkan kata pemerintah tutup, ya wis, nah problem bagi saya. Tutup ya tutup aja, gitu kan. Berarti kan memang tidak bisa merubah sistem, ya, tidak bisa merubah sistem. Dan apabila kamu mendoakan saya bangkrut di batu vulkanik, ya artinya ada masalah apa kamu sama saya, gitu kan. Sementara saya di sini dari tadi juga nggak ngajak semua kok, gitu kan ya. Nggak ngajak semua untuk beralih ke batu vulkanik, nggak ada, ya nggak ada. Dari mana sumbernya? Saya kan di sini hanya menceritakan kondisi saya, memang sudah gabung dan bukan gabung saja, tapi memang menanam saham. Kalau Anda mendoakan saya bangkrut, saya tanyakan lagi kepada Anda, apakah Anda ini VTubers atau haters? Ya, begitu. Berdoa itu boleh, berdoa itu kita yang baik-baik saja, gitu ya. Berdoa itu yang baik-baik saja. Kita ini harus menerima kenyataan, melihat dulu, ya. Menjalankan aplikasinya boleh-boleh saja, akan tetapi ada larangan dari pemerintah seperti itu, ya kita ikutin dulu. Apa nih ikhtiarnya kita ngikutin pemerintah? Ya jangan rekrut member dulu, ya. Jangan. Kita ikutin aja dulu, ya. Terus kita ini ya ibaratnya nggak usah berbicara tentang e-commerce dulu di grup. Banyak banget ngomong e-commerce, kata manajemen 99%. Mana? Emang manajemen bilang kayak gitu? Enggak. Ya, enggak bilang seperti itu manajemen. Dapat info dari mana? Mau sok tahu? Sampai mana taunya? Silakan kasih tahu saya. Ya, bahwa saya di sini sedang menceritakan yang real tentang keadaan VTube yang sesungguhnya. Jangan dulu bicara tentang GR80 ya. Tapi harus kita selesaikan dulu hal-hal yang belum selesai. Intinya ya. Saya akan menjadi warga Indonesia yang baik, ya. Saya akan menjadi warga Indonesia yang baik yang selalu mengikuti peraturannya. Kalau memang ini memang belum selesai, ya saya harapkan diselesaikan dulu ya. Karena mungkin manajemen tidak membutuhkan saya, tidak memerlukan saya, ya silakan kerjakan sendiri, gitu kan ya. Ya saya di sini bantu dengan doa tentunya ya. Saya masih bermain juga gitu. Nah, tapi saya nggak sampai ayo kalian ikut yuk main VTube. Saya enggak ke arah situ ya. Itu aja intinya ya. Jangan sampai semua teman-teman ini tergiring akan opini omongan orang itu ya. Karena itu tidak mempunyai dasar dia ngomong seperti itu ya. Dan lebih kepada arah ya saya katakan fitnah. Lebih ke fitnah itu ya. Oke, segitu saja kondisi VTube. Semoga VTube bisa membeli semua VIP member. Semoga VTube bisa mendatangkan, semoga VTube ini bisa mendatangkan beberapa perusahaan yang ingin mengiklan. Oke, itu aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.